Bukan yang ini ya, yang itu tuh. Yang itu. Ngigil minggu Pak. Puji dan syukur banyak kita selalu panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sementara anak-anak sampai pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari kita masuk di kesempatan untuk bersilaturahim berbaca dalam rangka kunjungan kerja dari bapak-bapak dari Komisi C yang kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan di daerah, khususnya di Desa Widarwetan atau sekitarnya. Mudah-mudahan kunjungan kerja pagi hari ini bisa mendapat berkah dan barokah dan kemudian selanjutnya kami ucapkan selamat datang Pak kepada semuanya saja dari bapak-bapak anggota dewan, dari pimpinan yang bisa rawuh di Desa Widarwetan dalam rangka kunjungan kerja. Mudah-mudahan saja nanti harapan kami yang ada di wilayah selatan, Cilacap bagian timur, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sangat-sangat kami nantikan dan semoga jauh atau dekat nanti akan bisa membantu kami untuk mengubah wajah Desa Widarwetan. Karena kelihatannya kenapa kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak-bapak karena kami masyarakat Widarwetan sedang menanti mimpi yang indah. Ya, mudah-mudahan mimpi ini tidak hanya sekedar mimpi, tapi per tahun mudah-mudahan mimpi kita akan bisa terwujud. Sudah diawali oleh Bapak Ibu sekalian, namanya Widarwetan mungkin kelihatannya cukup penuh dengan kekayaan karena di Widarwetan ini levelnya cukup banyak. Ada level tangguh bencana, ada desa inovasi, kemudian ada desa wisata sudah punya SK, tapi itu hanya sebatas SK. Terkait dengan wisata mungkin kaitannya Widarwetan karena punya laut, punya wisata alam, hanya punya apa? Yang perlu digarisbawahi hanya punya. Tapi minimal kalau menurut sistem perdagangan di sana kami pernah membaca buatan Indonesia menggunakan merek in Japan itu ada aplikasinya. Ini juga sama, pantainya Widrapayung minimal karena nama pantai Widrapayung yang tertulis di sana ya minimal ada kompensasi. Tapi realisasinya memang sampai sekarang 12 tahun ini kami cukup diperlihatkan tontonan seperti ikan di dalam akuarium. Ikan yang main-main yang hanya bisa melihat saja. Kalau orang Jawa seperti Pak Sekda, Pak Desa mengatakan panen mata, pailan, bulu. Bisa kan punya apa? Ya memang orang hidup sawah sinawang, jadi memang itu sudah betul. Orang hidup sawah sinawang sehingga kita katakan cukup nyawang saja cukup. Nah, terkait dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian ini, di samping ada beberapa permasalahan kaitannya dengan pembangunan, yang utama kami akan terima kasih secara peran serta Bapak Ibu ini mendukung kami dalam merealisasi kegiatan pembangunan di desa. Kemudian terkait dengan level desa Widarwetan namanya desa wisata, kami sudah mencoba karena di depan kami sampaikan pas mata pelajaran dulu ya. Kami mencoba membuat sendiri desa membangun kampung budaya. Kalau Bapak berkenan dan mudah-mudahan berkenan, kalian cukup lewat saja. Karena kamu satu langkah sudah menerima bantuan, bantu itu 100 juta sudah kami realisasikan. Seperti apa nanti bisa dilihat sambil menuju ke lokasi yang tujuan utamanya begitu. Tapi kaitannya dengan pengembangan destinasi wisata
Desa Widrongetan yang kami namakan Kampung Budaya, karena kami namakan Kampung Budaya, kami hanya mengakumulasi beberapa budaya-budaya yang ada di Widrongetan, kami wujudkan di sana, sehingga nanti pelaksanaannya di sana ada edukasi pendidikan, ada edukasi budaya. Mungkin yang pengunjung yang ingin jalan di sana disiapkan satu set gamelan dan wayang, kemudian hadroh kentongan, kemudian ojen sudah kami siapkan. Penyanyi sudah, kalau kurang nanti ambil 11 orang. Nah, kalau penyanyi kurang mengambil ketapang juga banyak. Itu rekomendasinya Pak Lisun. Siap, Bos. Itu. Sehingga kampung budaya adalah menerjemahkan budaya yang ada di Widrongetan yang bersifat edukasi. Nanti yang tanaman padi juga nanti ada edukasi pertanian. Di situ sudah ada tanaman buah, juga edukasi tanaman buah, jeruk dan apel sudah jalan. Ini menanamkan kembang. Wilayahnya wilayah kas desa, bukan milik pribadi. Hanya baru kami melangkah karena sebetulnya menangis. Desa wisata tidak punya wisata. Kami mencoba mengembangkan pribadi sendiri saja. Baru melangkah kemarin dapat kami 100 sudah kami kembangkan, habisnya sudah hampir 250. Sedek kepen rampung. Dan terkait dengan itu kan sudah kami paparkan, ini sebelah barat, beberapa desa. Kami setting dalam musrembang dari kampung hijau, kampung publik besar. Biar nanti kelihatan di desa agak punya longgar, punya pandangan. Nanti sebelah selatan kami jogging track dengan kami sudah menunjukkan hotel di tertolak yang monggo, tidak yang monggo kami mengupayakan. Mungkin kaitan dengan hotel, mungkin kami menggunakan investor. Kami juga sudah menimba dengan KPFC untuk bendahara pengelola pembangunan di tingkat provinsi seperti ini begitu. Karena apa? Karena rencana kami konek kidul gimana ramai anak usaha tempat wisatanya gue bentung itu siap duit lah pokoknya. Masalahnya apa perlu bapak-bapak itu ketahui? Sebelum ditangani oleh sekarang itu masa kami dari Widrongetan berjuang luar biasa Pak, membuat apa namanya singgokan, singgomokot, jembatan pakai bambu dulu, kuliah apa upat dan tahu untuk boleh orang sini sih bukan bayar dengan itu tapi bayar dengan upat tahu kalau sak-sak loh maksudnya. Perjuangan luar biasa. Setelah seperti ini tahu-tahu diklaim oleh orang-orang yang punya wilayah barangkali ini sangat menyakitkan lah begitu. Tapi sepanjang tidak melibatkan desa, seyakinnya tidak akan masuk. Kaitannya dengan hal-hal yang tidak kelihatan masalah. Di sini bermasalah kok. Dari kasus tsunami sampai sekarang ya sudah seperti itu. Diganti dulu waktu masih ditangani oleh Pemda di Seporapar, sangat sempat dulu dengan Bu Yuli di Serapapa Bongbong desa ya kalah. Bu Yuli masalah dulu terus diteruskan dengan Bu Murni begitu. Ya kita cuma ingin sampai saya menyampaikan kepada beliau dulu, Bu, ini dari Widrongetan tidak mengharapkan bagian nominal. Kepengen wong ini ngomong kerja namun sing bayar desa juga mau siap. Permasalahannya apa? Permasalahannya kami hanya ingin membantu pemerintahan desa untuk mengawasi uang itu Pak. Karena orang yang bekerja di sana sudah didoktrin sekian tahun luar biasa. Ya orang sini kalau boleh saya katakan pengkhianat. Maka kasus temuan KPK tingkat provinsi Jawa Tengah yang 2M ini sampai sekarang masing-masing terkudune dirampungkan ya orang-orang ini. Maksud saya begini Pak, kalau desa dilibatkan di situ, orang yang berbayaran ikut mengawasi. Nah sekarang
maling-maling yang berkeliaran bebas, sehingga ngawasi siapa. Ini satu contoh. Tapi kalau desa masuk kan bisa mengawasi begitu. Sama saya ngomong, orang usah dibayar orang ngenyong, cukup kami hanya mempertahankan PAD-nya saja, kabupaten. Sekarang kemarin ditangani oleh Dandim, Kodim yang menggunakan nama Koperasi Kartika. Ganti lagi sekarang dipindah Korem. Karena ini jarak payung di Kremlin kan bisa. Ini yang perlu diperjuangkan Bapak Ibu sekalian. Yakin Pak, nek orang lebar menaken desa jangan darah maju Pak. Terong jawabannya nang dhuwur ya nang kene. Iya. Orang-orang yang di sana, ya orang jarak payung tapi sudah didoktrin sekian tahun seperti itu. Yakin pemasukan tidak akan maju. Pengelolaan juga tidak maksimal. Karena apa? Kalau boleh saya katakan pengelola yang ada di sana pun job madu minta Pak. Masalahnya yang di sana mau siang malam orang urusan. Penang kerawe dijorakan baik, ketilang dijorakan baik, gitu. Ada pencurian dibiarkan saja. Jadi kasusnya kasus sampahnya di Widra Payu. Tapi yakin kalau bapak-bapak bisa memperjuangkan masuk ke Pemda lagi, kamu bisa membantu lagi. Oke, kalau jalan yang ke selatan diklaim menjadi jalan kabupaten, monggo bapak-bapak. Tapi resminya, legitimasinya seperti apa? Karena itu tadinya jalan desa yang hanya 2 meter. Sesuai dengan petunjuk yang ada, kalau itu dijadikan jalan kabupaten harus ada legitimasi dari masyarakat, yaitu hibah dari pemilik tanah, kan harus begitu. Nah sekarang saya udah menandatangani itu, saya nggak mau memang, belum mau. Saya takut nanti dikira menandatangani pernyataan hibah dari pemilik, cinta tangan lurah dikira udah duit, saya belum mau. Sebelah sana juga diklaim jalan kabupaten yang tadinya sempit sekarang lebar bermasalah masyarakat. Tapi seandainya itu kegiatan pengelolaan desa dan melibatkan desa barangkali akan tertutup, desa bisa ikut monetarisasi kaitan dengan klaim jalan kabupaten. Yang klaim siapa? Gimana Pak? Yang klaim jalan kabupaten siapa? Ya, Pemda kabupaten. Ini saya belum mau memang kecamatan Bilangan belum mau menandatangani ini jalan kabupaten. Enggak, mestinya kan harus ada ekstra. Saja keliru. Maksudnya sesuai dengan petunjuk dari Dipermades harus ada pernyataan hibah dari pemilik Pak. Nah, saya suruh menandatangani perwakilan ya gelem lah. Mungkin gitu orang mau dihukum sampai di tiap barat diodak-odak dengan jempol sikil lagi dumian gitu. Padahal hanya melegitimasi kaitan jalan kabupaten. Ini catatan bapak-bapak sekalian. Nah harus sanane buatkan jalur pira-pira ring pengelola. Masa lewat jalan desa orang sendiri-sendirinya. Minimal tenaga nyong buh loro musiti ditibantah. Yang dari desa ya, yang dari desa bukan. Ini yang kerja juga orang Jerapayu, tapi sudah didoktrin sekian tahun Pak. Bisa angel ngomong angel tuturan apa wis. Arep model apa yang saya paham. Tentang juga paham. Dengan bahasa itu mencoba membuat destinasi wisata desa sendiri untuk bisa ada masukan dari wisata. Ya kita itu mohon nanti bapak-bapak sekalian untuk bisa mobil rencana kali melangkah tapi sudah banyak ini. Mudah-mudahan berkenan. Kemarin saya sekarang kami gotong royong membangun rumah Bandung Loro soto ke situ satu dari Pak. Wong akeh banget. Pengen duwe wisata. Karena kan warga takut dengan orang dari ngurusi ada atau kami tidak akan bisa juga baca Pak. Kalau bagi masyarakat kan duit. Perjalanan orang ulit, kerjaan orang ulit. Itu. Tentulah. Ini membuat destinasi wisata desa mau ngurusi wong daerah Pak. Yang aman. Orang ngidul.
sehingga mohon benar Bapak itu ini nggak dibangun ngermasan hujan banjir. Kamu pelajari kenapa banjir? Karena saluran pembuangan tidak ada. Anaknya ngalor ke ontol semua penduduk dari timur, ontol semua. Sehingga kalau musim banjir nggak mampu menganalisis masalah air. Harus ada pembuangan yang kidul, yang selatan. Sebetulnya sudah ada, hanya mungkin karena apa nggak tahu, itu jadi pemukiman. Sebelah lor ada, sebelah kidul ada, di tengah-tengah mati. Kalimantan. Iya, namanya Kalimantan. Oh tadinya kalau 2-3 meter lebih Pak. Waktu saya dari Selarang pindah sini 3 meter lebih. Tapi sekarang tidak ada juga. Artinya perumahan. Ini yang kami usulkan kepada PDA untuk dinormalisasikan kaitannya. Biar semua tidak banjir, biar banjir. Jadi pembuangannya tidak ke utara, ontol, tapi juga ke selatan. Kelihatannya pembuangan yang selatan tidak hanya di Desa Bayang, tapi di jalur selatan ini hampir semuanya punah. Jadi harapan kami Desa Wedeng Wetan mimpi untuk bisa memiliki destinasi wisata sendiri, kemudian dibantu dengan lingkungan yang mendukung, yaitu terkait dengan AMDAL. Jadi kalau bila kami membangun ini tidak terkendala dengan adanya banjir dan sebagainya. Dan itu sangat menghambat masyarakat kalau itu banjir. Saya kira itu harapan kami seperti itu. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian bisa membantu kami dalam menciptakan sebuah harapan, katakan mimpi indah untuk bisa terwujud. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Pak Camat Pinanu yang terpilih, Sekam. Yang kami hormati Pak Kepala UPT Firman wilayah Koya. Yang kami hormati Pak Kepala Desa Bidara Palilan serta mereka semuanya. Pada pagi ini, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan kepada kita. Mudah-mudahan tugas-tugas yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan bimbingan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam kita senantiasa kesanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan umat yang senantiasa mengikutinya mendapatkan kesabaran kelak di dunia. Amin ya rabbal alamin. Pak Kepala Desa, Pak Camat yang kami hormati, terima kasih atas sambutannya pagi hari ini. Saya kami hampir sering sekali, hampir seminggu 2-3 kali lewat di desa ini. Saya juga sering sekali, tapi selama saya jadi anggota dewan 4 periode ini baru sekali di sini. 4 periode. Iya, 4 periode ini ke balai desa tidak banyak. Negara Kalimantan resmi baru sekali. Tapi mengagumi dari jauh seperti gunung, melihat gunung itu dari jauh cantik banget, bagus banget, indah banget. Sama halnya melihat Bidara Payung kayaknya indah banget yang ada, asik, baik. Ya ternyata laporan apa yang dikeluhkan yang mudah rasanya Pak Kades tidak seindah apa yang kita lihat. Inilah hikmahnya silaturahmi. Ternyata dengan silaturahmi jadi tahu persis kondisi yang dirasakan di desa. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita pada hari ini, hari Jumat, ada barokahnya Pak Kades untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin kenalkan kawan-kawan hari ini karena ini para pembeda nggak datang, ketuanya ada kegiatan, wakil ketuanya juga luhur tidak datang juga, sekretaris.
saya bukan ketua tapi yang paling tua. Iya, yang tertua. Jadi, hari ini yang hadir di sebelah paling kiri Pak Sawino. Oh, ini dari PPIP. Double sini ya Pak Sawino ya? Iya, double sini. Baru 2 periode. Kemudian ini sebelahnya adalah Pak Tri. Ya. Kalau di Maos terkenalnya dengan Tri Jenang. Nah, Maos dari PKS periode yang pertama. Sebelah kanan saya Pak Haji Durje Fatul Wahab. Ini dari PKB kelas 2. Ya. Yang paling depan ini yang ganteng yang tinggi. Ini Bapak Cahyo Sasongko. Ini cabangnya Pak Surya Paloh. Kelihatannya pemilu depan pantas jadi wakil ketua DPRD ini. Sebelah kanannya yang paling cantik ini Bu Christine. Ya. Bu Christine ini dari Wanerja, dari Gerindra. Kalau di rumah itu sering ditekan-tekan sama Pak Kades. Iya. Nah, Kades yang berani sama Dewan. Iya, itu Kades Wanerja. Ketua tim penggerak PKK di Desa Wanerja. Saya muslimin. Ya insya Allah banyak kawan saya di sini. Iya, betul ya. Saya sering ada teman saya mau di sini lama nggak ketemu, jadi ketemu nanti Pak Kades sudah ketemu, ternyata banyak teman saya, tapi belum pernah disambati memang. Biasanya kalau disambati desa manapun kita biasanya turun. Nah, ini baru tahu Pak Sawino menyampaikan ada persoalan banjir tadi karena ada di tengah-tengah kali yang kemudian disebut mati. Mudah-mudahan nanti kita lihat dari dekat bisa dihidupkan lagi Pak. Kalau PT ya nanti sayang walaupun ini sudah ketinggalan kereta 2022, tapi belum musrenbang Pak. Musrenbang tingkat kabupaten kan belum. Artinya yang bersama-sama sektor ya, sebelum musrenbang kabupaten dilaksanakan, mudah-mudahan masih ada celah untuk bisa menyelipkan. Nanti kita koordinasikan. Yang selanjutnya Pak Kepala Desa, kami Komisi C secara khusus tugas pokok fungsinya adalah pembangunan meliputi fisik, gedung fisik, jalan, infrastruktur dan lain-lain. Kalau tadi Pak Kades menyampaikan terkait dengan pariwisata, ini walaupun bukan di ranah kami, tapi setidaknya kami akan menyampaikan kepada pimpinan, menyampaikan kepada komisi yang bersangkutan bahwa ternyata di Desa Widara Payung Wetan terkait dengan pariwisata desanya tidak seindah apa yang kita lihat, tidak seindah apa yang kita bayangkan. Ternyata ada persoalan. Nah, nanti kita akan sampaikan. Dan saya ingin tanya Pak Kades, apakah Komisi B yang membidangi pariwisata sudah pernah tahu sini belum? Padahal itu hal yang kalau nanti tahu insya Allah bukan hal yang sulit. Kalau nanti Dewan memfasilitasi antar Dewan nanti bersama Dinas Pariwisata, walaupun wisata hari ini adalah bukan milik daerah tapi kembali kepada TNI, insya Allah ketika komisi yang bersangkutan, kemudian dinas yang bersangkutan ngundang pihak desa, ngundang pihak pengelola, masa iya seperti itunya. Insya Allah mudah-mudahan ini akan jalan. Nanti kita akan sampaikan. Malah kalau bisa nanti kami dorong Komisi B untuk bisa rawuh ke sini khusus soal wisata, supaya nanti Pak Kades dengan para pemangku wisata, insan wisata misalkan bisa pertemuan langsung dengan Komisi B, dengan dinas pariwisata sekalian, bila perlu malah dengan pengelola. Nah, kami hanya itu mampunya karena di luar kewenangan kami, tetapi nanti kami akan dorong Pak, akan dorong untuk menyampaikan ini kepada Komisi B maupun kepada pimpinan bahwa ternyata di Widara Payung persoalannya tentang wisata seperti itu.
Nah, selanjutnya terkait pembangunan, saya tidak tahu kalau malam kondisinya kayak apa, karena saya kalau jalan malam ya paling-paling ngetan, paling-paling ngalon. Kalau wilayah sini memang dulu zaman adanya tsunami ya saya di sini, zaman ambruknya kidul, zaman kemudian rumah-rumah bedeng yang kemudian sekarang sudah tidak ada, ya dulu sudah